Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan paman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Para pemirsa dimanapun kita berada, kita telah di ambang pintu bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban, bahagian daripada rukun Islam, di mana kita dituntut untuk mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan solat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan puasa. Yang kelima adalah naik haji bagi orang yang sanggup. Puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban yang kita laksanakan setiap tahunnya selama kita hidup di atas dunia ini dan memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Amal ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa, yang hikmah itu akan diterima oleh siapa di antara hambanya yang dapat melaksanakan dengan tulus dan ikhlas dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini kita tidak bisa menyambut bulan puasa ini dengan puasa yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Kepada kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hikmah ni puasoon anggo untuk kesimpulan awal bisa kita pahami untuk memperoleh kemenangan jasmani dan rohani di dunia dan akhirat. Yang kedua, menghindarkan kerugian duniawiyah dan ukhrawiyah. Akan tetapi mudah kita perinci hikmah ni puasoon sebetulnya sangat bahat. Ya diindah sia-sia memang puasoon dilehen Allah dihita merupakan ibadah na
luar biasa bahat hikmah dohot kelebihanna. Nah pertama, puasa on mendidik manusia supaya ia mengendalikan dirinya sehingga ia tidak perlu tetap diawasi dan ia menjadi polisi dirinya sendiri. Harana mulai ngon manyogot, na ginadong pareso-reso ita. Nahita masunguni sampai potangari. Nagbota lebih tenarong mambotona, naturus pe puasota, naro kalak mambotona, anggo pada hakikatna cuma hita meya na bisa mengetahui dot Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa on berarti melatih kita untuk kesadaran penghayatan antara hubungan tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan di ibadah siba, sangat di perusahaan, apakah di kebun sendirian, apakah di pasar di tengah keramaian, ataupun di desa Joiba. Jadi iba merasa selalu dengan adong na niat puasa di borgin na idut mempertahankan isi hakikat ni puaswe. Jadi akhirnya keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan terasa selalu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi perlu dong mengawasi kita sendiri, memang pangarasa atta. Madung memang ndararo hatta membain na dia bertentangan dohot ajaran ni puasui sendiri. Jadi menjadi merupakan pendidikan na sangat tinggi untuk mengendalikan diri tak. Ngopola masongonon, sungun dia tadi lehen kesempatan untuk berbuat kesalahan, kita berpikir berkali-kali. Adong kesempatan na, adong bisa memang na diharap ko di jolo ni iba. Godaan cukup hebat. Akan tetapi dohot pendidikan ni puasa on bisa menghancurkan sifat-sifat na tidak na adong nakinani di diritai. Gimana pertama, mendidik manusia anso bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, melatih anso berlaku disiplin di setiap saat dohot waktu. Ima di segala pekerjaan. Harana disiplinon merupakan pokok kemenangan dohot kemajuan. Hamadison latihan disiplin lang di puason. Tayo na tola marbukong wanati ba waktu na. Nakon na pas do waktu na sa minit pe 5 minit ipajolo na tola. Dungi di andus torang pe ang gurung do masuk turbit pajar. Sundia puting dupe jabatan niya, sundia hebat dupe penyakit niya, sundia hebat dupe keberadaan niya, hindi dong disi kemudahan. Memang begitu start puasa semuanya sama. Jadi sangat luar biasa disiplin. Hindi dong disi ada warna ilehen kehususan ni natu sada-sada halak harani jabatan ataupun harani penghargaan sehari-hari sebagai masyarakat. Jadi kita melatih disiplin. Disiplin waktu memang merupakan hal-hal na selalu berhadapan dengan kita sehari-hari. Kita selalu gagal adalah karena gagal kita mengatur sangat sundia mempergunakan waktu. Jadi hari ini dohot latihan niot sude ita ida do. Di sesauta. Songon kita di pasar Cibuan. Anggo pola di marayak marbukoi. Sude mitangi suara ni sarene. Contohnya ngon Masjid Raya Cibuan. Pala begitu mulai makuling sarene, serentak mahalakon. Berbuka. Jadi ang gusto ni mahita patuhna mengatur waktu
untuk setiap kegiatan na hita programkon ulang merjam karet on selalu ido kon jam 8 itu jam 9 nah jam 9 man berarti 2 jam raratna. Jadi masa selalu kadang-kadang acara ta tidak bisa efektif dan efisien. Malah kadang-kadang na diharapkan kegiatan ini bahat bisa terlaksana. So acara-acara perpisahan menumbuh. Kegiatan gok ni pasiap dilatih daganak. Akan tetapi na direncanakan mulai jam 8 berhenti jam 12. Ternyata setelah awal mula ni kegiatan ni dimulai di jam 10, tentu merumbahat kegiatan bisa menjadi 2 alternatif. Nah pertama mulai palanjut mungkin jam 12 ke itu sidung jam 2 atau bahat kegiatan ini na dipotong ataupun na diurangan. Ikan selalu terjadi. Dan hari ini dengan latihan menghargai waktu di bulan puasa diharap bisa latih kita untuk lebih disiplin di setiap saat dohot waktu. Yang ketiga adalah membiasakan diri melawan nafsu. Karena nafsu adalah musuh manusia yang paling besar. Aduwika nafsu kallati baina jambai. Musuhmu yang paling berbahaya ialah nafsu yang ada pada dirimu. Malah lepas di perang Badar, malah didokon Nabi, nagodang perang Badar, masih ada lagi peperangan yang lebih besar. Itu melawan hawa nafsu. Imam melaksanakan puasa. Jadi kita mesti bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena di diri tayon na paling akrab tu jasmani termasuk nafsu. Urusan makan, urusan minum, urusan masalah keindahan, kenyang, dan lain sebagainya. Jadi hari ini nafsuon memang sangat didukung oleh badan jasmani. Sehingga di tasawuf malah na bisa memperlambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di tasawuf didokon indon nafsun adalah zulumat, adalah gelap. Mana bisa pandang torus ni batin tai terhalang adalah harani jasmani dohot indon nafsuon. Sehingga badanon berat. Sehingga pandang torus ni ruhani ia tertutup. Buktina manusia ngurung do madu meninggal kalaknai mati pamatangon nupsupe madung lewat cudene orang tua tai masalah ni do kon guru ta nani dani do kalakuan tadi pardunia anon muda jaga sekalakuan tajok malumoro hanya lai tai muda main perbuatan membain dosa, apalagi dosa-dosa besar, alai merasa sedih. Sekalipun hal lain tidak bisa menggoreng dadong kesanggupannya lain untuk mengalihin teguran di hita. Jadi hari ini nafsu dohot pamatangon mana bisa nakinan menghambat pandang turus niai. Rasulullah di waktu Isra dan Mi'raj ia kan bisa menghambakan diri kepada Allah. Nafsu bisa dia kendalikan. Pamatangnya bisa dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang halal dan selalu mengabdi itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa nafsu pematangan menjadi ringan.
Sehingga Nabi ta hanya dengan 8 jam perjalanan bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sin mau ka terus tu Palestina, terus tu langit, sampai tu langit na papituan, terus Sidratul Muntaha, sampai tu Mustawa dan kembali ke Mekah. Bayangkan mi, ima apabila nakinani jasmani tai dohot nopsi bisa terkendalion. Jadi hitape selalu deh hitabege. Adong do ulama-ulamanya, apalagi ulama-ulama tasawuf, wali-waliullahi, kadang-kadang juga kiba apa yang ni boto ni dah ni bagasa rohani ba dohot izin Allah Subhanahu wa taala. Harani ia madung bisa tertunduk konia ima pandang jasmani ni dohot ima kekuatan nafsunya. Akar mana paling berpengaruh di dirinya adalah kekuatan akal, kekuatan kolbu, kekuatan roh, kekuatan perangkat-perangkat halus nadong di diri ni manusia. Sudah bahat na marupaon nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Imana kinani itu hita manusia tentu hal on bisa dinikmati oleh ahlina. Tumararikom si solkot sa sudena. Na jelas kita sangat diharapkan dohot menahan diri daripada makan dan minum. So ini segala yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri tentu mengkendalion na kinani keinginan hawa nafsu na berlebihan. Kemudian yang keempat adalah melatih diri menderita dan susah sehingga dapat kelak ia menghadapi berbagai kesulitan dan kesukaran untuk ketinggian agama dan tanah air. Indonesia tayon kena penuh sejarah dan perjuangan. Jadi itu umat Islam na melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh tentu cobaan-cobaan ini biasa-biasa saja. Karena dengan melaksanakan puasa, makan terlambat, minum terlambat, adong dari tanah, adong susahna, maita rasui merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sehingga sangat arif dan bijaksana para tokoh ulama, sunguni para pejuang, membayang kemerdekaan ta diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan 17 Ramadan. Topet buse hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, Sayyidul Suhur. Topet tanggal 17 isibusema ituruna awal Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi menggambarkan Twitter betapa mulianya melaksanakan puasa untuk melatih diri menderita. Kedepannya pun kita barangkali tidak tertutup kemungkinan akan berhadapan dengan hal-hal yang pahit, apalagi diancam-ancam dengan perang dunia ketiga nina. Anggo pala Rome itu kinain na siap kita biami naku na siap duita. Sumuda na jolo naging na dong pabrik ni korek api na dong pabrik ni loting bisa halak mambayan pangulo api o sanari dong lupi ute-ute na bisay belum tentu. Jadi adalah kesederhanaan kadang-kadang adalah karena ada latihan kesulitan. Jadi setidak-tidaknya mental kita terbiasa dengan hal-hal yang pahit ataupun yang sulit, sehingga pada satu waktu tukin memerlukan kita memang nakona berhadapan dengan
kesungguhan, kesabaran, insya Allah dengan didikan melaksanakan puasa itu salah satu upaya untuk melatih kita. Yang kelima, supaya seseorang itu dapat menolong fakir miskin dengan penuh keinsafan karena ia telah merasakan pahit getirnya lapar dan dahaga. Sonon ma na dirasuan ni halak na fakir na miskin sa tioparion dor berhadapan dengan lapar, dor berhadapan dengan dahaga. Tentu on bisa membangkitkan untuk sesama marsitolongan, sesama umat manusia, orang yang mampu memberikan kepada orang yang kurang mampu. Nah, halak na sanggup bisa menolong tu halak na on ma na sangat diharapkan harana ketimpangan ekonomion memang selalu dihadapi oleh negara manapun, selalu dihadapi oleh masyarakat manapun. Jadi hari ini sangat bijak dengan melalui pelaksanaan puasa untuk mengalihin perasaan di kita untuk saling bantu-membantu, untuk saling tolong-menolong. Kemudian memperoleh kesehatan yang baik, karena banyak makan itu adalah pangkal penyakit, seperti tersebut pada suatu riwayat. Itu adalah sarang penyakit dan banyak makan pangkal pokok segala penyakit. Jadi hari ini dengan latihan berpuasa kita bisa mengendalikan sangasungun dia na sebenarnya na dibutuhkan ni pamatakta. Anggap pola toke terus berlebihan, berpuluh-puluh tahun malah terus marlebihan. Nahita panganis tu kebutuhan tanah sebenarnya. Tentu ujung-ujungnya membain penyakit don di masa nakan laro. Betul di waktu posoi batahan iba akan tetapi duma tobang di sonma kadang-kadang beruntun inda podo sehat sada aroma penyakit na sada naik dan selanjutnya. Jadi dengan didikan puasa sebetulnya kita bisa berpantang. Mudah dong ning dokter on ulang jolo niya memang kita harus cerdas. Kita urangi dina pantas diurangan. Ulang kita hantam saja, aso ulang membain nakinani penyakit di kita. Jadi Nabi pemandokon, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Ni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah menenangkan akal dan pikiran. Karena banyak makan itu membutakan pikiran. Seperti tersebut pada suatu riwayat di mana kira-kira artinya orang yang lapar perutnya besar dan pikirannya dan teranglah hatinya. Jadi orang yang lapar perutnya besarlah pikirannya dan teranglah hatinya. Anggo halak na bahat mangan mungkin modom dunakan naro. Marpikir pe mungkin na tu dia be medepedep na mata na terpelek luma malah na modom luma na sumbayang tarawih pe ben hebat na luma panyonggak ni ahai panyonggak ni bilali ai luma soda halali ya anggo nai sabutul na kadang-kadang urusan na manyarat luma madah berbagai hal na perlu kita pahami. Sehingga sangat perlu kita perhatian. Jadi menambah kesehatan tubuh, kemudian adong use hikmah nion adalah untuk mengurangi kekuatan sifat bahimiah ataupun sifat kebinatangan atau sifat ni hewan datang lah somarna sudah
mangan minum tanpa aturan. Jadi sebetulnya kuna dong do ahana aturan na. Jadi dengan kita melaksanakan puasa bisa aturan non hita dalankon. Tapi dengan catatan, bukan berarti hita pasya parbuko untuk menambah makanan dari ukuran biasa. Ngona sungun dia terbalik don. Jadi sungun dia do, artinya membuat hita namar bukoi bervariasi. Mudah mangan biasa na potak-potang saluluton ataupun malam. Mungkin dengan lauk pauk biasa dohot nasi biasa. On mungkin rodot perbukaan. Hanya merubah sotik menu do, bukan menambah. Jadi ngona menambah do ya. Nda lalu tu hakikat ni tujuan ni puasui. Nda tong rai masehat yang guna malah na saluluton madung berlebih do. Nadong di pematang ni ba. Siyon na dibutuhkan mungkin naron 70 totop masuk 80-an. Tentu 10-an nai ikan menjadi lumai bakal penyakit lumai ni masanakan laro. Jadi dengan perbukaan bukan berarti itu untuk menambah makan, tetapi adalah mungkin ada mengatur sasungun dia hita namangani mungkin adong sautik perubahan ima menu di bulan Ramadan ataupun sewaktu hita melaksanakan puasa. Anggo pada intinya malah diharapkan puasa on adalah untuk mengalihin istirahat. Istirahat tu perangkat ni pamatakta ansuya malah lebih sehat. Kemudian termasuk hikmah daripada puasa itu adalah memperoleh segala pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berpuasa kelak di hari kemudian. Bahat hadis-hadisna memperoleh segala pahala ataupun terlepas daripada siksa dan kutukan-kutukan yang dijanjikan Tuhan atas orang-orang yang meninggalkan puasa. Antara lain mungkin kita untuk mendapatkan ampunan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Isi halak nama puasaan Ramadan dasarkan keimanan, lot berharap mendapat pahala hanya dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan lain sebagainya. Jadi nabahat di sebetulnya hikmah-hikmah ni puasaan, apalagi kita kaji secara medis untuk kesehatan pamatakta, termasuk mengatur sel-sel tubuh. Dia merawatnya sangat baik dan sangat cocok sekali melalui pendekatan puasa. Malah di berbagai rumah sakit kadang-kadang begitu upaya medis, sebelum upaya medis dilaksanakan selalu diawali dengan puasa. Barangkali inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mana tahu ada di sana sini kekurangan, ya saya mohon maaf. Demikian saja. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.